Presiden terpilih Prabowo Subianto bergerak cepat menggalang kekuatan dengan mengunjungi lawan politik di pemilu 2024. Prabowo menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan membuka tangan mengajak seluruh anak bangsa bergabung untuk membangun Ibu Pertiwi. Kedatangan Prabowo disambut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan jajaran elit parpol. Prabowo Subianto dan Surya Paloh pun melakukan pembicaraan khusus dalam ruangan. Prabowo bahkan secara terang-terangan mengajak Surya Paloh bergabung. Prabowo menganggap rivalitas Pilpres telah tuntas, sehingga sekarang waktunya untuk merajut persatuan. Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh menurut banyak kalangan sebagai upaya untuk meredam polarisasi pasca kontestasi. Tak hanya Partai Nasdem, Prabowo juga mulai membuka ruang untuk partai berlambang Ka'bah alias P3 untuk bergabung, meski tak lolos ke parlemen. Lantas, seberapa besar kans Nasdem dan P3 bergabung bersama Prabowo Subianto? Akankah kompromi politik terwujud? Atau ada kejutan menanti? Tim TV One mengabarkan. Ini menarik nih ya. Iya. Udah seru banget nih di sini nih di studio ya. Iya, jadi kita mau tanya soal yang sejuk-sejuk versinya Mas Umam dan juga Bang Rusli Effendi nih. Selamat pagi Bapak-bapak. Ada analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Mas Ahmad Khairul Umam, dan juga ada Bang Rusli Effendi, Wakil Ketua Umum P3. Selamat pagi Bapak-bapak. Bergabung juga melalui Zoom. Ini ada Hermawi Taslim, Sekjen dari Partai Nasdem, dan juga ada Pak Wiyadi, politisi senior dari Gerindra. Selamat pagi Bapak-bapak melalui sambungan Zoom. Selamat pagi. Baik. Oke, kita langsung saja ke Bang Rusli. Bang Rusli, ini tadi udah ada. Mana yang seger tadi? Langsung ke seger itu. Hijau-hijau seger gitu ya. Ini jadi udah mau diterima, dirangkul gitu P3-nya? Iya. Gaya banget loh Bang Rusli pagi ini. Senyum-senyum lagi loh. Semacam kayak perempuan mau dipinang gitu ya berarti loh. Ya ini kan alhamdulillah pemilu sudah selesai. Ya. Tapi P3 punya persoalan yang sedang kita perjuangkan di MK ya. Tuh, koridor hukumnya ya. Ya. Justru kita berfokus ke situ sebenarnya, bagaimana menyamakan suara, memastikan 4% itu menurut data kita terpenuhi. Dan tim hukum kita sudah tadi malam ke MK. Soal silaturahmi politik tentu ini kan budaya yang baik. Ya, kalau P3 ketua umum kita menyapa bahwa Pak Prabowo sudah diumumkan oleh KPU, saya pikir ini tradisi bagus ya. Tetapi bagi P3 yang namanya rangkul-merangkul, yang namanya silaturahmi, justru itu budaya kita. Sejauh ini kita belum berfokus ke situ. Tapi ada komunikasi yang sudah mulai dibangun begitu Bang? Walaupun belum berfokus ke situ? Itu di tingkat ketua umum ya. Kan Pak Mardiono juga sahabat dengan Pak Prabowo. Iya. Jadi komunikasi politik ya terbangun dengan baik, termasuk dengan partai yang lain juga. Ya. Oleh karena itu untuk komunikasi politik itu gawenya Pak Ketua Umum kita. Tapi untuk bagaimana bekerja menyelamatkan P3 sampai pada ambang batas 44% itu adalah hal penting. Ya, betul. Nah, saya tadi malam melepas tim hukum kita ke MK. Karena catatan kita meyakinkan. Karena batasnya juga ya Bang ya. Iya, dan kita juga dalam yang diumumkan KPI itu kan kurang cuma 193.000. Jadi kecil sekali, sementara data yang kita miliki itu ada 200.000 lebih. Bang Rusli, ini sebelum saya ke Pak Wiyadi nih, Pak Wi ya. Bang Rusli, mungkin perlu juga ditiru langkah Nasdem gitu ya Bang Rusli ya. Dalam artian ucapkan aja dulu lah mungkin gitu loh sesuatu gitu kan. Apapun lah ya pokoknya ucapin dulu. Nah, besoknya didatangin tuh Bang Rusli gitu loh. Ya soal ucapan kita sudah lihat dan dengar di media ya. Pak Mardiono ya saya pikir karena silaturahminya bagus. Nah soal kalau nanti ada Pak Prabowo mau ke P3 seperti Nasdem, tentu kita dengan tangan terbuka. Karena bagi P3 selalu menerima tamu siapapun gitu ya. Apalagi ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Kompetisi demokrasi sudah selesai, tapi hasilnya kita belum selesai. Karena P3 tadi saya katakan bahwa bagaimana kita memastikan 4% insya Allah lolos. Saya ke Pak Wi kalau gitu. Pak Wi, kapan Gerindra, atau begini deh, Gerindra sudah mendengar ada
pernyataan dari P3 yang mungkin bisa ditindaklanjuti dengan kunjungan gitu Pak Awi. Iya, jadi begini, saya pertama-tama juga mengucapkan terima kasih karena saya juga sudah mendengar ucapan selamat kepada Pak Prabowo dari pimpinan dan dari ketua legislatif dan pimpinan P3 kepada Pak Prabowo mengucapkan selamat dan menerima hasil Pilpres maupun pileg yang masih dalam tanda kutip karena ternyata memang masih belum lolos 4% dari P3. Dan ini memang merupakan satu hal yang kita sama-sama tahu dari sejak awal Pak Prabowo selalu mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun negara ini. Dan Pak Prabowo sendiri juga selalu menyatakan bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Artinya memang ini adalah memang Pak Prabowo ini menginginkan adanya kebersamaan dalam suatu membangun negara ini bersama-sama dengan bangsa dan menyelesaikan pemilu sudah selesai, artinya penghitungan suara sudah selesai. Kalau permasalahan adanya masalah-masalah yang masih belum selesai dalam masalah hukumnya dengan MK itu memang karena diatur dalam undang-undang pemilu. Dan kalau kami melihat bahwa niat daripada P3 yang saat ini memberikan selamat dan juga bagaimana ke depannya memang ini kita dalam dalam jangkauan kita untuk ke depannya apakah memang kita bersama-sama bisa berkoalisi. Jadi dalam hal ini memang kita sudah melihat bahwa dengan Nasdem yang pertama juga sudah bahkan sudah bertemu antara Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh dan saya kira satu hal yang langkah-langkah positif kita semuanya bahwa inilah yang menjadi payung besar rekonsiliasi kita karena pada saat Pilpres itu kita melihat adanya bagaimana polarisasi terhadap masyarakat yang mereka sudah mengarah kepada permainan masalah SARA dan segala macam itu kita bisa redam dan kita saat ini dengan selesainya pemilu selesai. Kita sekarang tujuan kita adalah membangun negara ini. Jadi ini adalah merupakan platform daripada Pak Prabowo yang kita inginkan bahwa kita ingin membangun negara ini dengan bersama-sama. Oke, kita dengarkan kalau dari Bang Hermawi sendiri bagaimana? Apakah Nasdem ini masih terus sama statementnya, menunggu dulu proses hukum di MK, jadi belum buru-buru banget, atau sudah diputuskan hari ini berubah gitu ya? Ya udah deh kita rapat atau kita berkomunikasi politik secara intens, mengingat Prabowo dengan Surya Paloh juga kan tidak saling kenal ya, sangat-sangat bersahabat begitu. Ya, jadi sebelumnya saya mau cerita dulu tahun lalu kami ke Hambalang, Pak Surya memimpin rombongan Nasdem ke Hambalang. Kita hampir seharian di sana membalas kunjungan Pak Prabowo ke Nasdem Tower. Waktu itu juga Pak Prabowo mengajak Pak Surya. Waktu itu Pak Surya mengatakan pertemanan kita 40 tahun harus terus kita langgengkan dan kita sudah memilih jalan sendiri-sendiri. Biarkan saja berjalan terus sambil kita merawat persahabatan. Nanti pada saatnya kita akan bertemu kembali bersama-sama membangun bangsa. Itu poinnya. Nah kemarin itu diulangi lagi. Diulangi oleh Pak Prabowo dan diulangi oleh Pak Surya. Posisi Nasdem hari ini, yang pertama kami bagian dari tim hukum Amin. Jadi tadi kemarin ketemu dengan anak-anak buahnya Pak Rusli. Kami menyumbangkan 12 lawyer yang berpengalaman di tim Amin. Ketika mendaftar kemarin juga anggota tim Nasdem ada. Jadi benar tadi kata Pemret sebelumnya, biar saja ini berlangsung mekanisme ketatanegaraan kita, mekanisme hukum kita. Kalau posisi kami seperti yang dikatakan Pak Surya Paloh kemarin, terlalu dini untuk memprediksi kemana keluar atau ke dalam, karena masih ada waktu 7 bulan. Kami masih harus berdialog dengan akar rumput kami, ada 514 DPD kabupaten kota, terutama yang ada di Papua, di mana 6 provinsi seluruhnya kami muncul sebagai pemenang. Kemudian kita harus berdiskusi juga dengan kawan-kawan, ada 2.000 lebih anggota DPRD se-Indonesia. Biarlah ini berlalu, tapi yang paling penting peristiwa kemarin itu adalah contoh yang paling positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika para elit, ketika para pemimpin bangsa ini bisa bergandeng tangan,
itu akan melahirkan kesejukan di masyarakat. Itu perilaku yang sangat baik di antara dua negarawan yang ingin sama-sama negaranya maju. Sekali lagi, sikap Nasdem kita tunggu saja dinamika kebangsaan ini bergulir sambil kita mempersiapkan diri ke depan. Terima kasih. Iya, baik Bang Hermawi. Pak, saya coba ingin mendalami ya pernyataan dari 3 politisi ini dengan Mas Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, kalau misalnya di depan kita di atas meja ini adalah sebuah cake yang manis, ya, yang enak begitu. Pusing saya mau baginya ini Mas Umam. Usai jeda berikut kita akan bagi-bagi cake ya. Tetaplah bersama kami. Iya, kita lanjutkan. Kalau dari Mas Umam sendiri melihatnya seperti apa nih? Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan. Ada yang masih oke, kita fokus dulu ke ranah hukum. Komunikasi politik bisa terjadi tapi belum saat ini gitu kan. Tapi udah ngucapin, udah ngasih tanda-tanda yang luar biasa akrabnya gitu. Iya, memang kalau kita cermati ada beberapa pihak yang di satu sisi gercep sekali dan gerak cepat. Nasdem yang gercep? Salah satunya. Buktinya apa? Hanya dalam beberapa waktu pasca pemilihan, quick count sudah keluar, maka kemudian komunikasi dengan Pak Jokowi langsung disambung. Menurut informasi spekulatif pasca pertemuan dengan Pak Jokowi, konon juga komunikasi dengan Pak Prabowo juga dilakukan secara intensif. Jadi pertemuan kemarin itu sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi hasil dari operasi politik yang sudah dilakukan secara intensif pasca pertemuan dengan Pak Jokowi dan kemudian kemarin muncul itu. Jadi ini gercep sekali. Ada di sisi lain yang agak malu-malu kucing. Jadi ya sifatnya menyampaikan selamat, tetapi kemudian ada juga yang belum. Nah, kenapa hal itu terjadi? Saya pikir ada 2 hal, Mas. Di satu sisi, Pak Prabowo sendiri juga akan sangat membutuhkan politik akomodasi. Karena bagaimanapun juga per hari ini elemen kekuatan 02 itu praktis akumulasi di angka 42-45%. Dan dalam konteks stabilitas politik pemerintahan ke depan, Pak Prabowo kalau misalnya nanti kemudian dilantik sebagai the newly elected president, maka dia membutuhkan minimal, kalau pengalaman dari Presiden SBY, Presiden Jokowi di awal, minimal 60% di parlemen. Di setgap dulu? Di setgap bisa sampai sekitar 70%. Bahkan kalau misal Pak Jokowi 80%, sekarang bahkan 90%. Nah, kalau misal kemudian itu di realitasnya seperti itu, maka presiden baru ini akan membutuhkan political dependency, akan memiliki political dependency yang tinggi. Tingkat ketergantungan terhadap partai-partai baik pengusung, termasuk partai-partai di luar koalisi untuk masuk. Karena bagaimanapun juga kalau misal itu tidak dihadirkan, maka impact-nya bisa kemana-mana, terutama dalam fase transisi kekuasaan di 1 tahun awal, supaya kemudian tidak terjadi turbulensi dan lain sebagainya. Nah, tetapi rasa-rasanya memang politik akomodasi akan dibuka terus, dan yang dilakukan oleh Nasdem ini salah satu adalah sebagai sebuah ekspresi sikap realistis. Karena bagaimanapun juga PHPU yang diajukan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, memang takarannya juga cukup matang. Di kubu 03, Mas Ganjar CS, Pak Mahfud juga mengajukan di PHPU juga cukup matang. Tetapi kalau misalnya kita merujuk ya di pasal 286 Undang-Undang 7 2017, membuktikan TSM itu memang membutuhkan kompleksitas data, bukti yang sangat luar biasa. Di 50% provinsi se-Indonesia. Dan angka itu, kalau misal terlebih lagi, gap suaranya terlalu tinggi. Bahkan lebih tinggi dibanding PHPU di 2014-2019. Karena gabungan dari suara 01 dan juga suara 03 dengan suara 02 itu masih ada 16%. 16% dari 204 DPT se-Indonesia di pemilu kemarin, maka ada sekitar 32,5 juta yang harus dibuktikan dalam durasi 2 minggu PHPU di MK. Jadi kalau dalam bahasa Pak Asmuni, Bang, itu hil yang mustahil. Atau hal yang mustahil. Meskipun saya juga paham, ini teman-teman di kubu 01 dan juga kubu 03, konteksnya rasanya bukan soal kalah menang di MK, tetapi bagaimana kemudian melakukan evaluasi secara terbuka terhadap faktor-faktor yang diduga
sebagai bagian dari apa yang mereka yakini sebagai sebuah pelanggaran dan sebagainya. Mas Umam, lagi-lagi Mas yang tadi saya spill sedikit begitu ya. Ya kita hormatilah proses PHPU yang koridor hukum ini, tapi lagi-lagi jalinan komunikasi ini kan juga harus semakin intens begitu. Apalagi kan dibutuhkan baru mencapai kurang dari 50% Pak Prabowo dengan koalisinya. Tapi kan lagi-lagi yang dijual oleh si pemenang ini adalah yaitu berbagi kue ini atau berbagi kekuasaan ini begitu. Ya, itu bagian dari sebuah pola kompromi dan negosiasi dalam konteks politik praktis sebagai respon atas kebutuhan itu. Dan di saat yang sama, seperti yang dilakukan oleh Nasdem, kalau misal tadi Pak Hermawi Taslim mengatakan masih terlalu dini untuk menentukan rasa-rasa ini udah ditentukan. Nasdem udah positif check in ini. Nah, oleh karena udah lock in dia, udah lock in. Sudah lock in. Ibaratnya dalam konteks koalisi sudah baca syahadat ini. Waduh. Sudah deklarasi. Meskipun kemudian dilakukan upaya untuk menunjukkan ini masih berada di tengah ini. Itu adalah bagian dari sebuah face saving strategy. Strategi untuk menyelamatkan muka. Karena terutama untuk melihat mempertahankan kredibilitas nama kelembagaan di basis pemilih loyal yang per kemarin menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap narasi perubahan yang diusung oleh kubu 01 khususnya oleh Nasdem. Dan kalau misalnya kemudian kita cermati ada beberapa respon yang cukup unik kemarin cukup beragam, mulai dari kemarahan sebagian sel-sel kubu 01 yang menurunkan bendera Nasdem di sejumlah titik di kantor koalisi. Tapi tegas tadi Pak Hermawi sudah mengatakan kita masih bagian dari tim hukum, amin katanya begitu. Ya, itu bagian tadi dari face saving strategy supaya kemudian reaksi publik yang negatif bisa terminimalisir. Tapi kalau misal kemudian kita cermati polanya, langkahnya, ini udah jelas, ini udah lock in. Apa jangan-jangan mungkin kita langsung tanya aja ke Bang Hermawi ya. Bang Hermawi, jangan-jangan begini, ini tidak secara terang-terangan seperti yang Mas Umam katakan bahwa sudah lock in gitu ya, sudah masuk, tapi karena masih menahan rasa PKS gitu ya, masih menjaga perasaan PKS, kemudian di lini-lini bawah juga harus diredam dulu, pelan-pelan diomonginnya baik-baik gitu. Gimana Bang? Jadi seperti saya tegaskan tadi, ini kan harus dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder Nasdem, dan kita masih punya waktu 7 bulan. Mas Umam ya selalu begitu, namanya pengamat ya kan, biasa aja itu. Jadi sikap kami masih seperti yang kemarin, yang seperti dikatakan oleh Pak Surya, terlalu dini untuk memastikan, menegaskan posisi karena dinamika kebangsaan ini terus bergulir. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah apa yang terjadi kemarin itu contoh positif dan baik, terutama terhadap anak-anak muda, bahwa ada saatnya kita bertanding, ada saatnya kita bersanding untuk apa? Untuk membangun bangsa. Bahwa nanti posisi di luar, di dalam itu kan cuma lebih kepada hal-hal yang teknis saja. Tapi yang penting komitmen kebangsaan kita harus tetap teguhkan, menjaga kebinekaan, menjaga pluralisme bangsa ini, itu jauh lebih penting. Persatuan dan kesatuan kita jauh lebih penting. Memang kemarin Pak Prabowo juga ada menyinggung betapa pentingnya pemerintahan yang kuat. Tapi kita meresponnya seperti yang saya katakan tadi, karena waktu pertemuan dengan Pak Surya di lantai 22 saya juga ada. Pembicaraannya lebih kepada bagaimana bergandeng tangan bersama-sama dengan posisi dan talenta masing-masing memberi yang terbaik buat bangsa. Pak Prabowo berkali-kali menekankan betapa pentingnya persatuan elit. Itu benar, jangan kita suruh-suruh rakyat bersatu, lalu pimpinan di atas cakar-cakaran. Jadi saatnya sekarang satu kata dan perbuatan. Pimpinan harus bersatu, bergandeng tangan, apapun perbedaan pasti ada. Mari kita kecilkan perbedaan kita. Saya kira demikian. Baik. Bang Rusli, ibarat kata kan kalau proses tawar-menawar itu kan what do you want, what do I get, kan gitu ya Bang Rusli ya. Nah ini P3 gimana menafsirkan kata tersebut begitu? Ini judulnya ini kan bagus sekali ya. Berarti kode Prabowo 23. Dan ini membuktikan jiwa besarnya Pak Prabowo, yang membuktikan ketika kampanye bahwa kalau dia terpilih, dia akan rangkul semua pihak. Gitu ya. Ke Nasdem aja datang loh. Ya, tidak mustahil juga perlu datang ke P3.
Dan bagi kita terbuka saja ketika datang ke P3 atau ke tetangganya juga, tapi nggak usah dibahas itu ya. Udah kode ini, Bi. Itu nggak usah dibahas. P3 silaturahmi kebangsaan demi bangsa dan negara. Tapi kita berbagi tugas. Itu soal komunikasi politik. Itu Pak Ketua Umum kita Pak Mardiono. Tugas saya secara khusus bagaimana mengawal di MK ini. Makanya tadi malam saya wakil Pak Mardiono melepas tim hukum yang dipimpin oleh Pak Awi. Ya paralel lah itu Bang ya. Iya kan? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kepastian hukum. Ini suara ini harus kita kawal. Jadi hukum itu kan ada dua. Ya, sekalipun saya bukan orang hukum, tapi saya belajar juga. Ada hukum yang sifatnya prosedural. Itulah yang mengatur bagaimana 4% minimal sampai ambang batas. Tapi ada yang lebih pada itu adalah aspek hukum substansional gitu ya. Apa itu? Menyangkut keadilan, menyangkut kepastian hukum, menyangkut kemanfaatan. Jadi P3 dipercaya oleh rakyat pada pemilu lebih 6 juta menurut catatan kita. Tapi berdasarkan pengumuman KPU baru 5.800.000. Tapi nggak ada masalah kan dengan pola koordinasi komunikasi dengan sesama mitra di koalisi Ganjar Mahfud? Bila mana P3 login dengan... artinya ini hal yang simultan. Jadi Ketua Umum bangun komunikasi politik, ya saya mengawal bagaimana di MK ini. Sehingga kita bagaimana menjaga satu suara yang diberikan oleh rakyat ini terjamin, karena itu kita di MK. Dan insya Allah, saya tutup pantun dulu. Belum berakhir. Bukan Pawi dulu. MK-nya. Ke pasar Semarang membeli semangka. Cakep. Semangka dijual oleh Pak Usen. Bukan sembarang-sembarang pergi ke MK, tapi memastikan insya Allah 4%. Baik, adakah balasan pantun dari Pak Wi? Mungkin usai jeda berikut, biar Pak Wi menyusun pantunnya juga gitu. Biar dipikirin dulu sama Pak Wi, terima kasih. Kami kembali saat lagi. Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi Rivi bilang Pak Wi bikin pantun nih, balasan dari Bang Rusli ya. Tapi kita nggak bahas pantun, kita bahas gini Pak Wi. Kalau misalnya dari Nasdem gitu kan masih sudah menerima komunikasi politik. P3 juga tadi Bang Rusli bilang welcome gitu. Artinya kalau misal dari Gerindra sendiri melihat yang akan dirangkul itu PDKT politiknya seperti apa sih gitu? Ya, kami menghargai semuanya dan kita berkawan dengan semuanya. Dan ini adalah memang komunikasi politik yang kita jalin bersama-sama. Jadi intinya bahwa kita ini ingin bahwa pembangunan negara ini, pembangunan untuk masyarakat ini, pembangunan untuk rakyat Indonesia ini, dan kemakmuran rakyat Indonesia ini tergantung kepada kita semuanya, di mana kita bersama-sama. Apabila apa yang terjadi bahwa kita ini selalu ada suatu friksi, ada suatu diksi, dan kemudian ada sesuatu hal yang boleh dikatakan kita tidak sama, selalu saling salah menyalahkan, dan kita juga selalu tahu bahwa itu sering terjadi, maka kita melihat bahwa pembangunan negara ini akan berhenti begitu saja. Kita melihat sekarang bahwa kesinambungan ini kita butuhkan. Yang sudah berjalan, yang saat ini sudah berjalan, kita butuhkan untuk kesinambungan. Dan disinilah memang kita memberikan komunikasi untuk bersama-sama, kita memberikan komunikasi bahwa kita untuk membangun bersama-sama ini kita butuh kebersamaan. Karena tanpa kebersamaan kita akan mudah sekali bahwa kita ini akan melakukan sesuatu hal yang mungkin kita lihat seringkali Pak Prabowo mengatakan bahwa kita ini seringkali diintervensi oleh pihak-pihak luar untuk bagaimana kita ini tidak bersatu. Nah inilah kita yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, selalu diingatkan oleh Pak Prabowo bahwa kita harus bersatu dan kita jangan sampai pihak luar itu memengaruhi kita untuk bagaimana kita membangun negara ini. Jadi program-program Pak Prabowo juga jelas bahwa kita keberlanjutan itu, dan kita juga ingin semuanya bersama-sama membangun negara ini. Baik, kalau Mas Umam mungkin ini sebagai penutup gitu Mas Umam. Tadi kan kita menyinggung juga ketika kita membahas soal apa kata redaksi begitu ya. Check and balances dalam sebuah pemerintahan kan penting ya? Sangat penting. Tapi apakah check and balances itu agak nggak lazim dilakukan bila mana memang mereka ada di dalam pemerintahan juga? Gitu? Ya, memang dalam konteks model koalisi berbasis sistem presidensial itu seharusnya memang partai-partai yang berada di bawah kekuatan presiden itu seharusnya mendukung penuh
kekuatan presiden, sehingga kemudian presidensialisme itu bisa kuat. Problemnya presidensialisme sebagaimana sering disampaikan oleh Scott Manwaring itu sebenarnya penelitian sangat klasik, tapi di berbagai negara ketika sistem presidensial diletakkan pada basis multiparty system seringkali chaos, dan ini terkonfirmasi di Indonesia. Maka ketika kemudian partai berada di dalam koalisi pemerintahan tetapi dia bermanuver, dia menjadi partikel liar yang tidak bisa dikendalikan oleh presiden, seringkali kemudian justru menciptakan sesuatu yang tidak produktif. Dan ini yang kemudian menjadi evaluasi serius. Misalnya dulu di fase pemerintahan Pak SBY, kemudian di fase awal pemerintahan Pak Jokowi, sehingga kemudian ada upaya dalam tanda kutip mendisiplinkan sekaligus menetralisir potensi-potensi manuver dari partai-partai itu. Nah, ini yang kemudian dalam konteks tertentu, konteks check and balances, ya menjadi sebuah problem. Di saat yang sama ketika kemudian kekuatan-kekuatan oposisi juga merasa kurang begitu optimal. Ada yang merasa tertekan, ada yang merasa dihantui oleh the invisible hand yang impactnya dari sisi hukum, politik internal, dan lain sebagainya. Nah, maka sangat menarik di beberapa kesempatan teman-teman Gerindra yang nanti akan menjadi the ruling party, ketika kemudian komitmen untuk memberikan ruang yang setara, yang aman, tidak ada yang kemudian dikriminalisasi dalam fungsi oposisi, karena juga menjadi bagian dari fungsi yang terhormat dalam sebuah ruang demokrasi, akan diberikan. Kalau misal itu kemudian dijalankan, saya pikir itu cukup positif. Tapi kalau misal kita merujuk pada pengalaman sebelum-sebelumnya, kalau oposisi dilemahkan, rasa-rasanya check and balances tidak banyak terjadi, dan yang terjadi justru sebaliknya. Autocratic legalism, proses yang ada di Senayan, yang ada proses legislasi, yang tidak banyak melibatkan meaningful participation dari masyarakat, itu yang akan lebih banyak terjadi. Dan ini yang kemudian menjadi ancaman demokrasi secara general ke depan. Kalau mengutip pernyataan dari Hermawis Taslim tadi, 40 tahun persahabatan, ya tentunya baik itu mau di dalam mau di luar, tidak akan melupakan persahabatan tersebut begitu. Terima kasih Bang Rusli Effendi, terima kasih Mas Ahmad Khairul Umam, Bang Hermawi Taslim, dan juga Pak Wi, terima kasih waktunya. Selamat berakhir pekan untuk Anda semua. Terima kasih. Udah. Baik.